Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kaunar. Saya dari kelas B Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Taksonomi Bloom yang telah direvisi pada 3 ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Samuel Bloom, seorang psikologi bidang pendidikan yang melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Berikut adalah revisi taksonomi Bloom. Pada tahun 1994, salah seorang murid Bloom, Lorin Anderson Cadwell, dan para ahli psikologi aliran kognitivisme dan para memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Hasil perbaikan tersebut baru dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Pada revisi tersebut terdapat 2 perubahan besar dalam revisi taksonomi Bloom menurut Anderson adalah yang pertama, revisi taksonomi Bloom memfokuskan pada aplikasi. Revisi taksonomi Bloom ditujukan bagi khalayak yang lebih luas, terutama untuk membantu para guru tingkat sekolah menengah dan akademi. Hal ini berbeda dengan ide dasar penyusun taksonomi Bloom yang melampau, di mana Bloom dan timnya menunjukkan penyusunan taksonomi itu dalam rangka mempermudah asesmen bagi tingkat perguruan tinggi secara nasional. Perubahan yang kedua yaitu perubahan terminologi. Dalam revisi ini ada beberapa kata kunci pada kategori dari kata benda menjadi kata kerja. Masing-masing kategori masih diurutkan secara hierarkis dari urutan terendah ke urutan yang lebih tinggi. Pada ranah kognitif, kemampuan berpikir, analisis, dan sintesis diintegrasikan menjadi analisis saja. Selanjutnya yaitu alasan kenapa taksonomi diubah. Yang pertama, terdapat kebutuhan untuk mengarahkan kembali fokus para pendidik atau pada buku teks, bukan sekedar sebagai dokumen sejarah, melainkan juga sebagai karya yang dalam banyak hal telah mendahului zamannya. Yang kedua, adanya kebutuhan untuk memadukan pengetahuan dan pemikiran baru dalam sebuah kerangka kategorisasi tujuan pendidikan. Yang ketiga, taksonomi merupakan sebuah kerangka berpikir khusus yang mendasar untuk mengklarifikasi tujuan-tujuan pendidikan. Sebuah rumusan tujuan pendidikan seharusnya berisikan satu kata kerja dan 1 kata benda. Selanjutnya yaitu dimensi pengetahuan. Ada 4 macam dimensi pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan faktual. Dimensi pengetahuan faktual adalah pengetahuan yang berupa potongan-potongan informasi yang terpisah-pisah atau unsur dasar yang ada di dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Pengetahuan faktual pada umumnya merupakan abstraksi tingkat rendah. Yang kedua, pengetahuan konseptual. Yaitu pengetahuan yang menunjukkan saling keterkaitan antara unsur-unsur dasar dalam suatu unsur yang lebih besar dan semuanya berfungsi bersama-sama. Pengetahuan konseptual mencakup skema, model pemikiran, dan teori, baik yang implisit maupun eksplisit. Yang ketiga yaitu pengetahuan prosedural, yaitu adalah pengetahuan tentang bagaimana mengerjakan sesuatu yang baik bersifat rutin maupun yang baru. Seringkali pengetahuan prosedural berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus diikuti dalam mengerjakan suatu hal tertentu. Yang keempat adalah pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan yang mencakup pengetahuan tentang kognisi secara umum dan pengetahuan tentang diri sendiri. Penelitian tentang metakognitif menunjukkan bahwa sering dengan perkembangannya siswa menjadi semakin sadar akan pemikirannya dan semakin banyak tahu tentang kognisi. Apabila siswa telah bisa mencapai hal ini, maka mereka akan lebih baik dalam belajar.
Selanjutnya yaitu dimensi proses kognitif dalam revisi taksonomi Bloom. Dalam taksonomi ini, dimensi kognitif yang telah diperbaiki daripada taksonomi Bloom versi lama mempunyai 6 proses yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Yang pertama yaitu menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan yang terakhir yaitu menciptakan. Kita masuk pada yang pertama yaitu menghafal. Menghafal yaitu menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang. Mengingat merupakan proses kognitif yang paling rendah tingkatnya. Untuk mengkondisikan agar mengingat bisa menjadi bagian belajar bermakna. Tugas mengingat hendaknya selalu dikaitkan dengan aspek pengetahuan yang lebih luas dan bukan sebagai sesuatu yang lepas dan terisolasi. Yang kedua yaitu memahami. Memahami mengkonstruksi makna atau mengingat berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, mengkaitkan informasi yang baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki, atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran siswa. Karena penyusunan skema adalah konsep, maka pengetahuan konseptual merupakan dasar dari pemahaman. Yang ketiga yaitu mengaplikasikan. Mengaplikasikan adalah mencakup penggunaan atau prosedur penggunaan menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Oleh karena itu, mengaplikasikan berkaitan erat dengan pengetahuan prosedural. Yang keempat yaitu menganalisis, menguraikan suatu permasalahan atau objek ke unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling berkaitan antar unsur-unsur tersebut dan dengan struktur besarnya. Yang kelima yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi adalah membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar yang telah ada. Yang kelima yaitu mencipta. Mencipta adalah menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk kesatuan. Ya, berikut tadi adalah materi saya. Selanjutnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan komen.